Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan untuk yang sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas diberi kesehatan. Amin. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki di pembelajaran di tema 2, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Nah, pada hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Jangan lupa disiapkan semua alat tulisnya ya. Dan sebelum belajar juga pastikan anak-anak sudah menjalankan ibadah sholat duha terlebih dahulu, oke? Nah, kalau sudah berarti kalian siap untuk belajar. Sebelum belajar kita awali berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk bersama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Langsung saja anak-anak kita masuk ke muatan yang pertama, yaitu muatan SBDP pada KD 3.4. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pola irama dalam bunyi benda. Nah, pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Nah, jadi anak-anak, pola irama itu adalah pola bunyi yang berulang. Nah, itulah yang disebut dengan pola irama. Jangan lupa ya, pada pengertian ini anak-anak tulis di buku catatan kalian. Oke, nah selanjutnya pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Contohnya saat kita menepuk-nepuk benda. Kalau di sini perhatikan gambar anak-anak, di sini seorang anak menepuk-nepuk ember. Nah, dia dari hasil tepukannya itu maka menghasilkan bunyi duk duk duk. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan seperti yang dilakukan pada gambar ini? Tentu sudah pernah ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan menebak bagaimana bunyi ketika kedua pensil ditepukkan. Nah, coba ya anak-anak ya, sambil kalian misalkan di samping ada bolpen atau ada pensil, kalian tepukkan hasilnya nanti bagaimana. Nah, kita tepukkan maka hasilnya bunyinya tek tek tek. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi mempelajari tentang pola irama, nah maka selanjutnya kita akan belajar tentang irama dan nada lagu dalam lagu anak. Nah, jadi di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada juga yang bunyinya rendah. Nah, itu dia yang dinamakan oleh nada. Ibu ulangin lagi ya, dalam sebuah lagu ada bunyi yang berbunyi tinggi, ada juga bunyi yang berbunyinya rendah. Itu yang disebut dengan nada. Nah, nada-nada ini dirangkai menjadi sebuah melodi. Nah, melodi itu yang indah akan membentuk sebuah lagu. Nah, nada dapat disusun menjadi tangga nada. Coba anak-anak perhatikan berikut ini. Nah, inilah yang disebut dengan tangga nada. Coba kita lihat ya anak-anak ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga ada 1 di atasnya ada titik. Bagaimana cara membacanya? Untuk 1 dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, 7 dibaca si, dan 1 titik dibaca do dengan nada yang lebih tinggi. Jadi semakin ke kanan nadanya semakin tinggi, semakin ke kiri nadanya semakin rendah. Coba perhatikan contoh membaca tangga berikut ini.
ada angka 4247, berarti dibacanya apa anak-anak? Ya, fa, re, fa, si. Nah, bisa ya anak-anak ya? Nah, sekarang di sini ada lagu Lihat Kebunku. Nah, tugas anak-anak adalah anak-anak menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan diiringi ketukan musik. Nah, untuk musiknya anak-anak bebas. Boleh dengan ketukan pensil, boleh dengan ketukan ember, boleh dengan ketukan meja, boleh juga dengan ketukan alat-alat yang lainnya, bebas. Jadi, anak-anak menyanyi dengan diiringi ketukan musik. Nah, ini nanti anak-anak cukup kirimkan melalui rekaman aja ya anak-anak ya. Kalian rekam suaranya, lalu nanti kalian kirimkan tugas kalian menyanyikan dengan diiringi musik ini ke guru kalian. Nah, paham ya anak-anak ya untuk tugas SBDP kali ini? Oke, kalau paham, selanjutnya kita akan masuki ke muatan yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia ini kalian bisa buka di buku paket tematik halaman 13 sampai 15. Di situ ada sebuah dongeng. Dongengnya tentang si pengembara dan sebuah pohon. Nah, coba di sini Ibu bantu untuk membacakan dongengnya ya. Sambil kalian memperhatikan, anak-anak juga menyimak dongeng pada buku paket kalian. Oke, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Nah, di situ sebelumnya kita pada halaman sebelumnya ada dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Nah, di situ juga menunjukkan bagaimana kita harus belajar bersyukur. Nah, sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Kalau sudah, anak-anak coba simak dialog antara Benny dan ayah Benny ya. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Lalu ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Kata Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny menjawab, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Nah, kebalikannya orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Lalu kata Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Lalu kata ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu ibu berkata, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Kata Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga menyintai orang yang pandai bersyukur. Nah, anak-anak, dari dialog antara Benny, ayah Benny, dan juga ibu Benny, lalu di sini ada pertanyaan. Nah, setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, untuk apa kita terima kasih diucapkan? Ibu ulangin ya. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Nah, nanti kalian isikan pada buku tugas kalian ya. Yang nomor 2, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Nah, setelah kita mengucapkan terima kasih, kira-kira apa ya yang kita rasakan ya? Lalu, yang nomor 3,
tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, di sini anak-anak menceritakan atau menuliskan pengalaman kalian berterima kasih kepada sesama manusia. Ibu beri contoh ya. Misalkan saat anak-anak sedang atau Beni sedang terjatuh dari sepeda. Lalu Edo membantu Beni. Beni mengucapkan terima kasih kepada Edo karena telah dibantu saat terjatuh dari sepeda. Nah, itu tadi contoh untuk membuat pengalaman berterima kasih. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita pada hari ini. Tadi yang pertama kita belajar muatan apa, anak-anak masih ingat? Ya, pada muatan yang pertama kita tadi belajar muatan SBDP tentang pola irama, nada, dan tangga nada. Lalu pada muatan yang kedua ini kita belajar bahasa Indonesia tentang arti terima kasih. Nah, semoga anak-anak paham ya pada materi kita kali ini. Jangan lupa untuk semua tugas-tugas setiap harinya dikerjakan setiap hari agar tidak menumpuk-numpuk. Oke, paham ya anak-anak ya? Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.